Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita harus mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman, makin taat kepada Allah dan makin taat kepada pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ketika kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung, kata ulama, orang-orang yang pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan kemudian mati dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dalam sesi tanya jawab via online karena begitu banyak pertanyaan, dan mudah-mudahan saya bisa menjawab satu persatu. Yang belum saya jawab, mudah-mudahan bersabar. Nanti dilihat saja jawabannya di YouTube saya, Ustadz Muhammad Ali, Kajian Anak Lampung. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan dari Jakarta. Assalamualaikum. Ini terima kasih kepada Ahmad Setiawan yang telah mempertanyakan beberapa pertanyaan yang begitu baik. Mudah-mudahan Anda dan keluarga Anda diridhoi Allah, diampuni Allah, dan Anda semakin baik, mati dalam keadaan atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertanyaan Anda dan jawaban saya ini akan bermanfaat untuk kita semua, orang-orang yang beriman, kemudian kita semua hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di seluruh alam, di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan via Messenger. Seandainya seorang pemimpin membuat kebijakan yang selalu menyimpang dari kaedah-kaedah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ketika kita tidak mentaati perintahnya, kita akan meninggal dalam keadaan mati jahiliyah? Mudah-mudahan saya akan menjawab, dan yang bertanya mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah, perlu kita membedakan dulu, memahami dulu, ada ranah iman, ada ranah syariat, ya. Dan kita tidak boleh menanamkan kebencian kepada pemimpin, entah melalui tulisan kita, entah melalui perkataan kita, atau melalui video-video yang kita sebarkan melalui dunia online, untuk menanamkan kebencian kepada pemimpin yang beriman dan sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dimanahkan pemimpin itu selain Rasulullah SAW, manusia tidak bisa lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Justru kita orang-orang yang beriman harus mendoakan mereka. Tetapi sekali lagi saya tekankan, apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda tuliskan, jangan sampai memahamkan orang-orang, tertanam di logika orang-orang atau teman-teman kita, itu lebih menyukai, lebih cinta, lebih percaya kepada pemimpin-pemimpin yang tidak beriman daripada pemimpin-pemimpin yang beriman. Percaya kepada pemimpin yang tidak beriman kepada Allah, tetapi amanah dalam melaksanakan atau mengambil kebijakan dan keputusan. Kamu anggap benar dalam kebijakan dan keputusannya, tapi tidak beriman kepada Allah. Dan kemudian mindset mereka kalian giring, tidak percaya kepada pemimpin yang beriman hanya karena melakukan kekeliruan dan kesalahan. Ini tentu yang dikhawatirkan seluruh ulama, yang dikhawatirkan kiai-kiai kita. Jangan sampai postingan Anda, jangan sampai kemudian tulisan Anda, apapun yang Anda upload, apapun yang Anda posting di media massa, menggiring opini, menggiring akal-akal orang yang beriman, lebih mencintai, menyukai pemimpin yang tidak salah dalam mengambil kebijakan tapi tidak beriman, daripada
uh, orang yang beriman tetapi salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Saya tekankan bahwa pemimpin yang tidak beriman itu tidaklah jauh lebih baik, pasti amat sangat buruk dibandingkan pemimpin-pemimpin yang beriman dan hanya salah mengambil dalam keputusan. Jadi kemarin kita sudah diberi contoh ya kan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iman di atas segala-galanya. Ketika Pak Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur dan Pak Anies, ternyata Allah mengajarkan kepada kita, ulama mengajarkan kepada kita, iman itu di atas segala-galanya. Jadi mudah-mudahan saya akan jawab dan ini bermanfaat untuk seluruh manusia, hamba Allah yang berada di muka bumi, terutama orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iman kita dan ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ulangi pertanyaannya, seandainya seorang pemimpin membuat kebijakan yang selalu menyimpang dari kaedah-kaedah yang diperintahkan Allah, lalu kita tidak mentaati perintahnya, apakah kita akan mati dalam keadaan jahiliyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum amaru fata'arifun wa tankiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma shalla. Jadi kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mana kalian mengenal mereka, tapi kalian mengingkari perbuatan mereka. Barang siapa membenci kemungkarannya, maka ia telah terlepas diri. Dan barang siapa mengingkarinya, maka ia telah selamat. Tetapi bagi orang yang ridho dan mengikuti para sahabat langsung bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka? Beliau menjawab, tidak selama mereka masih melaksanakan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain, sebaik-baik pemimpin kalian ialah yang kalian cintai mereka dan mereka mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruknya pemimpin kalian ialah kalian yang membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, mengapa tidak memerangi mereka? Beliau pun bersabda, tidak selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak kalian sukai, maka bencilah perbuatannya saja. Dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, temanku yang bertanya, Ahmad Setiawan yang berada di Jakarta, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, ketika kita membenci kebijakan atau keputusan pemimpin yang tidak sesuai dalam kaidah-kaidah yang diperintahkan Allah, bencilah saja pekerjaannya, bencilah saja keputusannya, tapi tidak boleh membenci pemimpin. Mudah-mudahan kita sudah terlepas diri. Jadi kita harus selalu mentaati pemimpin, karena selagi dia tidak mengajak kita kafir kepada Allah, menyesatkan iman kita, ya kita harus taati dan doakan saja. Karena tadi jangan sampai kita menggiring opini, jangan sampai kita menyebarkan fitnah, menanamkan kebencian kepada pemimpin yang beriman dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin sekalian. Jadi pemimpin yang tidak beriman itu pasti lebih buruk daripada pemimpin yang beriman kepada Allah. Jangan sampai tertanam di logika kita bahwa kita lebih mencintai pemimpin yang tidak beriman tetapi benar dalam mengambil keputusan daripada yang beriman hanya salah dalam mengambil keputusan. Ingatlah, hanya Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan suatu kekeliruan dan kesalahan,
Maka pemimpin-pemimpin kita yang melakukan kekeliruan dan kesalahan, mari kita doakan semoga kita semua dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mengerti amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hari ini membenci pemimpin, saling menghujat satu sama lain. Ini ada satu contoh di satu daerah yang sama-sama saudara saling menghujat. Bahkan menghujat pemimpinnya hanya karena melakukan satu kekeliruan saja. Seharusnya kita itu mendoakan. Dan kepada pemimpin pun harus paham bahwa itu amanah. Jangan karena dipercaya jadi rektor, wakil rektor itu, kemudian semena-mena terhadap bawahan, semena-mena terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Dan kita yang dipimpin oleh pemimpin, kita tidak boleh mengujarkan kebencian, tidak boleh menanamkan kebencian, dan kemudian akhirnya orang-orang yang beriman lebih percaya kepada pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak beriman kepada Allah jauh pasti dosa di atas segala-galanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada penanya. Mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, dan kita semua dalam ridho dan tuntunan Allah dan meninggal dalam keadaan orang yang beruntung, yang setelah melakukan keliruan kemudian mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan kepada penanya, kepada semuanya, terutama alim ulama, terutama kiai, kemudian orang-orang yang mengerti duduk perkaranya agama, jikalau salah saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.